Kebenaran adalah kebenaran. Sehingga kita semua bisa membersihkan, betul-betul melihat bahwa Ganjar Pranowo betul-betul bersih. Sehingga kita memiliki seorang capres yang benar-benar bersih, tidak terlibat unsur korupsi. Di antara ketiga orang ini, tiga-tiganya itu adalah satu kolam, satu dukungan. Dan apakah di antara visi misi ini ada yang berkaitan dengan salah satu suku, ras, agama, atau golongan yang diistimewakan? Indonesia akan terus bergerak, tidak akan mundur ke belakang, tidak akan berhenti di sini, tetapi terus berkelanjutan. Opi Dantos Meyakinkan orang lain untuk menerima dan mengikuti siapa yang dipilih, siapa yang didukung, memang memerlukan banyak sekali strategi. Strategi itu bisa berupa menggaungkan program dan visi misi yang didukung, bisa juga mengutarakan kehidupan pribadi dari yang didukungnya untuk memperoleh pujian, untuk memperoleh simpati, sehingga pada akhirnya massa yang diarahkan dan massa yang dirayu itu mengikuti tim-tim ini untuk mendukung pilihannya. Sebagian pendukung capres-capres yang lainnya, mereka saat ini membuat seolah-olah Joko Widodo itu seorang presiden yang mengkhianati rakyatnya, yang mengkhianati bangsanya. Dengan harapan capres dukungan Pak Jokowi ini akhirnya tidak bisa lagi memenangkan Pilpres tahun 2024. Presiden Joko Widodo terus sampai dengan hari ini melayani rakyat, melakukan kunjungan-kunjungan kerja, dan melakukan pekerjaan pelantikan pejabat-pejabat negara menggantikan mereka yang sudah memasuki masa pensiun. Pak Jokowi tidak pernah meninggalkan pekerjaannya dan tidak pernah melakukan ikut berkampanye mendukung salah satu capres atau menyuarakan agar kita semua memilih salah satu capres. Walaupun sebagian orang menerjemahkan tanda-tanda yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi di dalam berolahraga dengan rakyat menggunakan sebuah kaos dengan nomor punggung 23. Berikutnya Pak Jokowi menggunakan kaos nomor 22. Semua menerjemahkan bahwa Jokowi mendukung Bapak Prabowo Subianto. Ada satu tim yang merasa kepanasan. Kenapa tidak menggunakan nomor 13 atau nomor 12? Lah, wong pakai kaos saja diatur. Inilah sebuah ketakutan di antara tim-tim yang lain melihat gerak langkah Bapak Joko Widodo. Bahkan kunjungan ke daerah pun dikatanya mengikuti capres yang lain. Ini yang agak aneh. Pak Jokowi melakukan kunjungan ke daerah bertepatan sama dengan yang dilakukan oleh sang capres dari salah satu koalisi. Kemudian dikatakan bahwa Pak Jokowi ternyata mengikuti. Lah untuk apa? Tim-tim pendukung ini kok sepertinya mereka tidak berusaha membuat rakyat mengerti program pekerja dari capresnya, tidak berusaha membuat rakyat mengerti visi misinya, menerima visi misinya, tetapi justru mereka yang melihat kemana Pak Jokowi melangkah. Disitulah Pak Jokowi akan diserang, Pak Jokowi akan dibuat seolah-olah salah. Sehingga kembali lagi capres yang didukung Jokowi tidak akan dipilih oleh rakyat. Apakah betul seperti itu? Akhir-akhir ini ada kejadian yang sungguh aneh. Ada beberapa mantan menteri yang kebetulan sekali mereka semua adalah menteri atau pejabat negara yang tidak selesai sampai masa tugas itu habis. Jadi mereka semua berhenti di tengah jalan. Agus Raharjo, mantan ketua KPK, dia mengatakan bahwa dia pernah dipanggil dan dimarahi oleh Pak Jokowi soal mengenai penghentian kasus EKTP. Kasus itu sudah terjadi sedemikian lama, tetapi dikatakan bahwa dia dimarahi kok baru keluar sekarang. Ini kan sesuatu yang aneh. Harusnya pada waktu itu begitu dimarahi dia keluar langsung berbicara di depan pers.
di depan rakyat bahwa dia dimarahi karena Pak Jokowi meminta supaya kasus EKTP-nya dihentikan, menyelamatkan Setio Novanto. Harusnya seperti itu, sehingga kita semua bisa menilai Pak Presiden Jokowi ini ternyata nggak betul, kan begitu ya. Maksudnya dari sekarang mengeluarkan kalimat ini mungkin arahnya tujuannya ke situ, memperoleh sebuah predikat bahwa Pak Jokowi ternyata cawe-cawe di KPK yang katanya dilemahkan, yang KPK katanya kemudian mau dimatikan. Hal itu pun akhirnya bukan hanya dibantah oleh Pak Jokowi saja. Pak Jokowi hanya mengatakan untuk apa diungkit lagi. Setio Novanto sudah dihukum dan hukumannya berat 15 tahun. Itu sebetulnya betul. Kalau memang Pak Jokowi intervensi, tentunya Setio Novanto cukup dihukum 5 tahun aja kan sudah cukup, atau 3 tahun atau mungkin 7 tahun. Tetapi ini 15 tahun. Dan Bambang Pacul pun mengatakan itu sudah kadaluarsa, sudah lewat masanya, sudah nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Itu hal yang paling tepat sebetulnya. Tetapi jika memang ingin dibuka kembali, jika dinaikkan kembali, menurut saya masyarakat juga akan lebih berbahagia. Karena kami juga bisa melihat apakah betul Ganjar Pranowo yang selama ini digaungkan bahwa terlibat kasus EKTP itu apakah betul-betul bersih. Kita ingat apa kata Novel Baswedan pada waktu itu, Ganjar Pranowo bukannya tidak terbukti tetapi tidak cukup bukti. Novel Baswedan adalah seorang penyidik pada waktu itu dan dia pun mengakui, betul-betul mengakui bahwa Ganjar tidak bisa dibilang terlibat karena tidak cukup bukti, bukan tidak terbukti. Nah, sobat-sobatku semuanya, jika Agus Raharjo ingin mengungkit kembali mungkin akan lebih bagus, sehingga kita semua bisa membersihkan, betul-betul melihat bahwa Ganjar Pranowo betul-betul bersih, sehingga kita memiliki seorang capres yang benar-benar bersih, tidak terlibat unsur korupsi di EKTP, di mana jumlah korupsinya sungguh luar biasa, melebihi dari yang ada sekarang. Hal kedua, tentang Menteri Agama. Dia mengungkapkan bahwa pada waktu itu hanya dia sendiri yang menolak pembubaran FPI, sehingga seolah-olah kesannya dia diganti oleh Gus Yakut itu karena dia menolak pembubaran FPI. Karena pada saat rapat kabinet tersebut katanya semua menteri dan lembaga negara menyetujui pembubaran FPI, hanya dia saja. Seolah-olah tampil sebagai pahlawan. Inilah yang aneh juga. Patut dipertanyakan kenapa dia tidak menyetujui pembubaran FPI sedangkan yang lain setuju, dan setujunya bukan hanya sekedar asal Bapak senang, tetapi melihat kiprah organisasi ini yang kurang menyenangkan dan membuat suasana tidak kondusif, membuat suasana kadang-kadang timbul anarkis pada masa-masa tertentu, baik itu mungkin di bulan-bulan suci sebuah agama. Jika memang benar karena ini dia dicopot dari Menteri Agama, saya rasa menurut pendapat saya, apakah sobat-sobatku tidak setuju? Mungkin banyak setujunya daripada tidak. Mungkin seperti itu menurut perkiraan saya dan menurut pandangan pribadi saya. Hal ketiga, Sudirman Said. Beliau adalah mantan menteri pada masa kabinet Bapak Joko Widodo. Sudirman Said pun mengikuti jejak dari Agus Raharjo. Beliau mengatakan bahwa beliau pun juga dimarahi Bapak Presiden Joko Widodo. Katanya karena menarik Setio Novanto untuk masuk di dalam persidangan atau di dalam pengadilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Sobat-sobatku semuanya, jadi jika dilihat sepertinya kok mereka bisa senada. Kita cermati di antara mereka bertiga. Ada pertanyaan yang timbul. Ada maksud apakah mereka kok tiba-tiba serentak mengeluarkan hal-hal yang seperti itu? Agus Raharjo saat ini adalah calon DPD RI untuk Dapil Jawa Timur. Yang kedua, ternyata sobat-sobatku semuanya, di antara ketiga orang ini, tiga-tiganya itu adalah masuk dalam tim yang mendukung capres nomor 1. Jadi ketiga-tiganya ini semua satu kolam,
satu dukungan dan satu suara ingin memenangkan capres dan cawapres yang menjadi dukungan mereka. Sampai di sini paham? Sobat-sobatku semuanya, untuk Pilpres 2024 nanti sebaiknya kita memilih capres dan cawapres sesuai dengan apa yang ada di hati nurani kita. Kita melihat dan kita menilai sendiri, karena jika kita melihat sekarang mereka yang keluar-keluar di medsos sepertinya tidak seimbang lagi. Mereka semua saat ini menghantam Joko Widodo. Dengan keluarnya berita-berita miring, mereka berharap rakyat menjauh dari capres yang didukung oleh Bapak Joko Widodo. Marilah kita nilai para capres ini berdasarkan visi, misi, dan program-program yang mereka utarakan. Apakah di antara visi misi ini ada yang memang berkaitan dengan unsur radikal dan intoleransi? Apakah di antara visi misi ini ada yang berkaitan dengan salah satu suku, ras, agama, atau golongan yang diistimewakan? Karena kita adalah negara dengan ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Semua suku, ras, dan agama dan golongan adalah sama di mata hukum dan sama sebagai warga negara. Kita perhatikan apakah ada capres yang mengutamakan salah satu di antara hal ini. Kemudian kita lihat di antara ketiga capres ini siapakah yang paling mungkin dan yang paling pasti akan meneruskan pembangunan dari Bapak Presiden Joko Widodo yang dasarnya, fondasinya telah diletakkan dari sekarang. Karena kita mengingini bahwa Indonesia akan terus bergerak, tidak akan mundur ke belakang, tidak akan berhenti di sini, tetapi terus berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia maju, Indonesia sejahtera, Indonesia emas 2045. Dari Borneo, salam Opidantos.